yang lebih dulu mengenalnya, Nur Salma hanya pantas jadi istriku. Kausan. Kau salah, Khalid. Hati Nur Salma sudah lama condong padaku. Tolong hentikan persaingan kalian. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Nur Salma, gadis sederhana dari pelosok Blitar yang nekat jadi TKW demi membantu ibunya dan menyekolahkan adik-adiknya. Hidupnya berubah saat ia bekerja di rumah keluarga kerajaan Arab. Karena kejujurannya, ia mulai diperhatikan oleh Pangeran Khalid, putra sulung yang tenang dan karismatik. Tanpa disadari, adik sang pangeran, Pangeran Yasin yang flamboyan dan suka pesta, juga jatuh hati padanya. Persaingan diam-diam antara dua darah bangsawan pun dimulai. Khalid menawarkan cinta yang tulus, Yasin menjanjikan kemewahan dan kekuasaan. Tapi Nur Salma tetap teguh pada satu nama, Andra, lelaki desa yang diam-diam menunggu dengan setia di kampung. Saat dua pangeran saling berseteru, Salma memilih jalan sunyi, meninggalkan segalanya dan pulang. Bukan karena ia menolak cinta, tapi karena ia lebih percaya pada janji sederhana yang pernah diucapkan di bawah pohon jati tua. Aku memang bukan pangeran, tapi aku akan selalu menunggumu pulang. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Angin sore menyapu pelan ladang jagung di pinggiran Blitar. Di antara hijaunya sawah dan suara cicit burung sore, tampak seorang gadis tengah mencuci pakaian di sungai kecil. Namanya Nur Salma. Usianya baru 21 tahun. Namun garis tanggung jawab telah tertanam kuat di wajahnya. Dengan kerudung lusuh dan senyum tulus, ia menatap lembaran surat di tangannya. Kontrak kerja sebagai tenaga kerja wanita di Timur Tengah. MA. Insya Allah Salma berangkat minggu depannya. Ini jalannya buat bantu sekolahin Udin dan Nurul, katanya lembut, memeluk ibunya yang menahan air mata. Keputusan itu bukan perkara mudah. Desa tempat tinggalnya jauh dari gemerlap kota. Tapi ketika ayahnya tiada dan sawah keluarga dijual untuk biaya rumah sakit, Salma tahu ia tak bisa hanya menunggu keajaiban. Ia harus jadi keajaiban itu. 2 bulan kemudian, kaki Salma menjejak gurun pasir yang panas di Arab Saudi. Ia ditempatkan di rumah megah seorang bangsawan. Tapi siapa sangka, ternyata tempat itu adalah bagian dari lingkungan kerajaan. Salma kini bekerja sebagai pelayan pribadi Ratu Fatimah, ibu dari 2 pangeran ternama di negeri itu. Pagi-pagi, Salma bangun lebih cepat dari pelayan lain. Ia tahu caranya membuat teh saffron hangat kesukaan sang ratu. Tahu bagaimana menyiapkan pakaian kerajaan tanpa satu lipatan pun yang salah. Ketelatenannya membuatnya diam-diam diperhatikan. Suatu hari, ketika sedang membersihkan ruang galeri keluarga, ia menjatuhkan vas kristal kuno peninggalan generasi keempat. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar saat memungut pecahannya. Tapi bukannya kabur. Ia menghadap langsung sang ratu, mengakui kesalahannya dan bersimpuh minta maaf. Ratu Fatimah hanya menatapnya dalam diam. Lalu berkata, "Kau pelayan pertama yang mengaku tanpa ditanya. Kejujuranmu lebih berharga dari vas ini." Sejak hari itu, Salma diangkat menjadi pelayan khusus di bagian dalam istana, tempat yang tak semua bisa masuk. Ia mulai mengenal kegiatan para anggota keluarga kerajaan. Di sanalah, takdir mempertemukannya dengan sosok yang tak ia sangka, Pangeran Khalid. Pangeran Khalid berbeda dari bayangan Salma tentang bangsawan. Ia tak suka keramaian, lebih sering duduk di taman membaca atau memberi makan burung. Suatu sore, saat Salma membawa nampan teh untuk sang ratu, ia tanpa sengaja mendengar Pangeran Khalid berbicara pelan kepada ibunya. "Gadis itu, yang dari Blitar, dia mengingatkanku pada seseorang. Bukan wajahnya, tapi keteguhannya." Salma langsung menunduk dan melangkah cepat, seolah tak mendengar. Tapi malam itu, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Hari-hari berlalu. Pangeran Khalid mulai menyapa Salma dengan sopan. Kadang menanyakan kabar ibunya di Indonesia, atau sekadar memberi senyuman yang tak biasa bagi seorang pangeran. Diam-diam, pelayan-pelayan lain mulai berbisik. Tapi Salma tak menggubris.
Ia tahu dirinya siapa. Ia punya tujuan. Ia harus pulang dengan hasil, bukan dengan cerita cinta. Namun istana bukan tempat sunyi. Tak semua memandang Salma dengan kagum. Di sisi lain istana, Pangeran Yasin, adik dari Pangeran Khalid, mulai memperhatikan juga. Bukan karena kejujuran Salma, tapi karena hal lain. Baginya, Salma adalah sesuatu yang baru, yang segar, yang tidak tergoda kekayaan. Saat pesta malam kerajaan diadakan untuk menyambut utusan dari Qatar, Pangeran Yasin mendekati Salma yang tengah menuang minuman di sisi ruangan. "Siapa namamu, gadis manis?" Salma terkejut, tapi tetap menunduk sopan. "Nur Salma, yang mulia." "Salma," ulang Pangeran Yasin, lalu tersenyum tipis. "Nama yang manis seperti orangnya." Salma hanya diam. Ia tahu mata para pelayan lain menatap iri. Ia tahu mulut-mulut akan bicara setelah ini. Tapi yang tak ia tahu adalah bahwa dua saudara pangeran itu kini diam-diam memperhatikannya dengan cara yang sangat berbeda. Dan malam itu, di atap istana yang sepi, Salma berdiri sendiri menatap langit kota Riyadh yang bertabur lampu. Di hatinya hanya satu nama yang ia bisikan dalam diam. "Andra. Aku masih ingat janjimu di bawah pohon jati tua itu." Sejak pesta malam itu, suasana istana berubah pelan-pelan. Langkah Salma yang biasanya ringan, kini terasa seperti menginjak duri-duri kecil. Tatapan para pelayan lain mulai dingin. Mereka berbisik saat ia lewat, diam saat ia menoleh. Tapi Salma memilih tetap fokus pada tugas. Ia tidak datang ke Arab untuk jatuh cinta, apalagi jadi bahan gosip istana. Tapi yang sulit ditepis adalah perhatian dua pangeran yang makin terasa. Pangeran Khalid, meski kalem dan tak banyak bicara, kini lebih sering hadir di ruang-ruang tempat Salma bekerja. Suatu sore, saat Salma membersihkan rak buku di perpustakaan kerajaan, suara lembut memecah keheningan. "Kau suka membaca?" Salma menoleh kaget. Pangeran Khalid berdiri di ambang pintu, mengenakan gamis putih dan sorban yang dililit rapi. Tatapannya teduh, tak ada nada menggoda. Hanya ketulusan yang anehnya membuat Salma gugup. "Kadang-kadang, kalau ada waktu," jawab Salma pelan. Pangeran Khalid tersenyum, lalu mengambil sebuah buku tipis. "Ini tentang sejarah kerajaan kuno Indonesia. Mungkin kau tertarik." Salma menerimanya dengan dua tangan dan menunduk hormat. Tapi sebelum sempat menjawab, langkah Pangeran Khalid sudah berbalik meninggalkan ruangan. Tidak seperti pangeran yang biasanya mencari pujian, Khalid pergi setelah memberi, tanpa menunggu balasan. Berbeda dengan Yasin. Beberapa hari kemudian, Salma dipanggil untuk membersihkan ruang tamu pribadi milik Pangeran Yasin. Itu bukan tugasnya, tapi atas perintah langsung, ia tak bisa menolak. Di sana, Yasin duduk santai sambil memainkan tasbih emas di tangannya. "Salma, kenapa kau selalu menghindar saat aku datang?" tanyanya tanpa basa-basi. Salma menunduk. "Bukan maksud saya menghindar, Yang Mulia. Saya hanya menjaga batas sebagai pelayan." Pangeran Yasin tertawa kecil, lalu berdiri dan melangkah pelan mendekat. "Kau tidak seperti wanita-wanita di istana ini. Itu yang membuatku tertarik." Salma langsung membungkuk sopan dan berkata dengan nada tenang, "Saya mohon izin kembali bekerja, Yang Mulia." Ada keheningan sejenak. Pangeran Yasin tidak menahan, tapi tatapan matanya menyiratkan bahwa ini belum selesai. Keesokan paginya, Salma menemukan sekotak perhiasan di atas tempat tidurnya. Tidak ada nama, tidak ada pesan. Tapi ia tahu dari siapa. Tanpa ragu, ia mengembalikan kotak itu ke kepala pelayan dan berkata dengan tenang, "Tolong kembalikan ini ke pemiliknya. Saya tidak bisa menerima." Dan hari itu, desas-desus mulai berhembus kencang. Pelayan menolak hadiah pangeran. Siapa dia sebenarnya? Tapi Salma tak peduli. Ia menulis surat untuk ibunya malam itu, menceritakan semua, meski tidak sepenuhnya. Di bagian akhir surat, ia menulis satu kalimat yang ia ulang-ulang sebelum tidur. Yang Salma tahu, Salma masih Nur Salma dari Blitar. Beberapa hari kemudian,
Ratu Fatimah memanggilnya secara pribadi. Di ruangannya yang penuh aroma bunga Damaskus, sang ratu menatap Salma lama. Aku dengar dua anakku tertarik padamu. Salma gemetar. Tapi ia tetap menjawab jujur. Saya tidak meminta itu, Yang Mulia. Aku tahu. Itulah kenapa aku ingin tahu. Siapa yang kau pilih? Salma menunduk. Lalu dengan suara lirih tapi mantap, ia menjawab. Saya tidak memilih siapa-siapa. Karena hati saya masih tertinggal di kampung halaman. Ratu Fatimah terdiam. Lalu tersenyum. Kau gadis yang langka. Dunia ini butuh lebih banyak wanita sepertimu. Salma keluar dari ruangan itu dengan napas berat. Tapi jauh di dalam dadanya, ada rasa lega. Ia sudah menyatakan posisinya. Malamnya, dari balik tirai balkon, Pangeran Khalid berdiri sendiri. Di tangannya ada surat yang baru dikembalikan oleh ibunya. Ia membaca tulisan tangan Salma dan di akhir surat itu, tertulis satu nama. Untuk Andra, yang selalu aku ingat dalam doa. Khalid menatap langit, lalu menutup surat itu pelan. Di sisi lain istana, Yasin memandang gelang yang dikembalikan, lalu melemparnya ke kolam tanpa kata. Sementara Salma, di kamarnya yang kecil, berdoa dalam diam, menatap foto kecil yang ia simpan di balik laci. Foto Andra, lelaki yang pernah memegang tangannya di bawah pohon jati dan berkata, "Kalau kamu pulang, aku akan ada di sini, nungguin." Hari-hari di istana semakin panas, bukan karena matahari gurun, tapi karena perang sunyi antara dua saudara. Meski tak pernah saling adu argumen di depan umum, aura kompetisi antara Pangeran Khalid dan Pangeran Yasin kini makin jelas terasa. Para pelayan yang tadinya sibuk bekerja, kini lebih banyak menunduk, takut terjebak dalam salah satu kubu. Pangeran Yasin mulai menunjukkan gelagat tak biasa. Ia tiba-tiba sering hadir di ruang makan utama saat Salma bertugas. Bahkan suatu siang, ia dengan terang-terangan berkata di depan tamu kehormatan kerajaan, "Gadis dari Blitar ini akan jadi milik salah satu dari kami. Kita lihat siapa yang lebih disukai takdir." Suasana meja makan langsung membeku. Salma yang sedang menuangkan air hampir menjatuhkan teko. Pangeran Khalid menatap Yasin tajam, tapi tetap tenang. Ia tidak membalas, hanya melipat tangannya dan bangkit dari kursinya. Tapi diamnya Khalid bukan berarti ia menyerah. Suatu pagi, Salma dipanggil ke taman pribadi milik Pangeran Khalid. Di sana, ia disambut dengan keheningan dan aroma bunga melati yang ditanam sendiri oleh sang pangeran. "Salma," ujar Khalid perlahan, "aku tidak akan menjanjikanmu permata atau istana. Tapi aku bisa janjikan satu hal, ketenangan." Salma menunduk, tapi hatinya bergolak. Ia mengingat masa kecilnya, sawah yang menguning, suara adiknya memanggil dari kejauhan, dan tawa Andra saat mereka main layang-layang di bukit belakang rumah. Ia bukan perempuan yang bisa hidup dalam keheningan emas. "Maaf, Yang Mulia, saya bukan untuk diperebutkan. Saya hanya ingin pulang saat tugas ini selesai." Khalid tidak memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau tetap wanita paling berani yang pernah aku temui." Tapi Yasin tidak setenang itu. Malamnya, Salma dipanggil ke aula utama. Di sana, sebuah pesta kejutan diadakan dengan dalih merayakan ulang tahun salah satu pangeran. Tapi sebenarnya, itu hanya panggung pertunjukan. Salma diminta maju ke tengah aula. Lalu Yasin berdiri di atas panggung kecil, mengangkat secari kertas seperti pengumuman. "Di hadapan semua yang hadir, aku nyatakan, aku ingin menjadikan Nur Salma sebagai pendamping hidupku." Ruangan bergemuruh. Beberapa bangsawan terperangah. Sebagian bertepuk tangan tak percaya. Salma terdiam. "Kaku, ini bukan sekadar lamaran. Ini penjebakan di depan halayak." Pangeran Khalid melangkah maju. Suaranya tegas, tapi tetap berwibawa. "Yasin, cukup. Kau mempermalukannya. Ini bukan caramu mendapatkan seseorang." Yasin menatap saudaranya penuh amarah. "Aku mencintainya. Dan aku tidak akan membiarkan kau menang lagi seperti dulu." Kata-kata itu membongkar segalanya.
Rupanya persaingan ini bukan hanya tentang Salma, tapi tentang luka lama antara dua saudara yang terus bersaing sejak kecil. Tak ada yang bersuara. Hening menyelimuti aula. Salma mengangkat wajahnya, menatap kedua pangeran itu, lalu berkata pelan tapi mantap, "Saya bukan piala untuk diperebutkan. Saya datang ke sini sebagai pekerja, bukan calon permaisuri. Jika saya boleh memilih, saya lebih memilih diam daripada dimiliki." Lalu ia menunduk sopan dan berjalan keluar dari aula itu. Suaranya kecil, tapi dampaknya besar. Di belakang, Pangeran Yasin menatap kosong. Sementara Pangeran Khalid, untuk pertama kalinya, menundukkan kepala, bukan karena kalah, tapi karena hormat. Malam itu, Salma duduk di pinggir jendela kamarnya, menatap gurun yang membentang jauh. Di tangannya ada tiket penerbangan ke Indonesia. Tiket yang ia simpan selama 2 bulan, dan kini sudah saatnya digunakan. Di sisi lain istana, 2 pangeran duduk dalam diam di ruang keluarga, hanya ditemani lampu gantung yang berkilau dingin. Tak ada lagi kata. Yang tersisa hanyalah keheningan dan kenangan. Pagi itu, udara Blitar masih sama seperti dulu. Sejuk, bersih, dan sederhana. Tapi suasana hati Salma jauh dari tenang. Pesawat yang membawanya kembali ke tanah kelahiran baru saja mendarat semalam. Ia menolak dijemput siapapun. Hanya koper besar dan langkah ragu yang menemaninya menuju jalan kecil menuju desa. Ia sempat berhenti di warung kecil dekat masjid, membeli air minum, dan bertanya tentang kabar keluarga. Ternyata banyak yang berubah, tapi satu nama yang ia cari masih sama seperti dulu. Andra? Wah, itu anak rajin banget, Mbak. Sekarang dia bantu ngajar anak-anak ngaji di langgar belakang rumahnya. Langkah Salma makin ringan, tapi degup jantungnya justru makin kencang. Di jalan kecil yang membelah sawah, ia melihat kembali tempat-tempat yang dulu mereka lalui bersama. Warung tua tempat mereka dulu berbagi es lilin. Jembatan bambu tempat mereka duduk diam saat hujan turun. Dan akhirnya pohon jati itu. Pohon tua di ujung ladang. Tempat segalanya pernah dimulai. Salma berhenti. Ia berdiri di bawah bayangan rindangnya, mengelus batang kayu besar itu pelan, seperti menyapa sahabat lama. Lalu dari kejauhan, suara motor tua terdengar. Seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket usang dan helm setengah kepala turun perlahan. Ia membawa beberapa kitab di tas selempang. Tatapannya sempat bingung. Lalu membeku saat melihat sosok yang berdiri di bawah pohon jati. Salma! Suara itu, suara yang sama seperti dulu. Lembut, jujur, dan tanpa rekayasa. Salma menoleh, dan senyumnya akhirnya pecah. "Aku pulang, Endra." Andra hanya terdiam. Langkahnya pelan mendekat. Lalu berdiri sejajar tanpa menyentuh. Hanya mata mereka yang berbicara. "Kamu beneran pulang?" tanyanya lirih, seolah takut ini hanya mimpi. Salma mengangguk. "Dan aku gak bawa apa-apa selain cerita dan satu janji yang belum lunas." Andra menarik napas panjang. Lalu seperti dulu, ia duduk di akar pohon itu, menatap langit di sela daun-daun jati. "Dulu aku pernah janji, kalau kamu pulang, aku akan tetap di sini." Salma ikut duduk di sampingnya. Tak perlu pelukan, tak perlu drama. Hanya 2 hati yang akhirnya kembali ke tempat di mana semuanya terasa cukup. Hari-hari setelah itu berjalan sederhana. Salma kembali hidup bersama ibunya, membantu warung kecil mereka. Ia tak pernah menceritakan semua soal istana, 2 pangeran, atau pesta megah yang pernah ia alami. Ia hanya bilang, Salma pulang dengan selamat. Tapi warga desa tahu, Salma bukan gadis yang sama. Ia lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dalam. Dan perlahan-lahan, mereka mulai memanggilnya, Mbak Salma, dengan hormat. Seorang perempuan desa yang pernah menyentuh kehidupan raja, tapi memilih pulang untuk lelaki biasa. Andra pun tidak berubah banyak. Masih mengajar anak-anak mengaji, masih memperbaiki motor tetangga kalau mogok, dan sesekali ikut panen di ladang. Tapi sejak Salma kembali, senyumnya lebih sering muncul. Ada semangat baru dalam tiap langkahnya. Dan suatu sore,
Di bawah pohon jati yang sama, Andra kembali duduk bersama Salma. Kali ini ia membawa sesuatu. Cincin sederhana yang ia buat sendiri dari perak bekas cincin ayahnya. Salma, aku gak punya apa-apa. Tapi kalau kamu percaya, aku mau terus nungguin kamu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai teman hidup. Salma tidak menjawab langsung. Ia menatap jauh ke barat, ke arah langit jingga yang menelan mentari sore. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. Yang aku cari bukan istana, Endra, tapi rumah. Dan kamu, selalu jadi rumah buatku. Hari-hari berlalu, dan musim pun berganti. Nur Salma kini hidup dalam kesederhanaan yang tidak kalah indah dari kemewahan istana yang dulu pernah ia tempati. Tak ada lagi pesta bergelimang lampu kristal. Tak ada jamuan dari cawan emas. Yang ada kini hanyalah tawa anak-anak di langgar, aroma nasi hangat dari dapur kayu ibunya, dan suara ayam jago yang membangunkan pagi. Tapi bagi Salma, itulah surga yang sesungguhnya. Ia dan Andra belum menikah. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena mereka sepakat membangun semuanya perlahan, dengan tangan sendiri, tanpa terburu waktu. Keduanya membuka kelas kecil di rumah, mengajar anak-anak membaca dan mengaji, sembari membuka warung kecil yang menjual kue tradisional buatan Salma. Suatu sore, hujan turun pelan. Salma duduk di teras rumah bersama ibunya, menata toples-toples berisi jajanan. Dari kejauhan, Andra datang membawa kotak kayu kecil. Ia tersenyum, lalu duduk bersimpuh di hadapan Salma. Ini, undangan untuk pengajian rutin pertama kita minggu depan, katanya. Salma membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar kain putih dengan bordiran sederhana bertuliskan, Rumah Ilmu Nur Salma Andra. Air mata Salma jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya terlalu penuh. Semua perjuangannya, dari desa kecil di Blitar sampai ke lantai marmer Istana Arab, kini bermuara di tempat paling tenang, rumah sendiri. Sementara itu, jauh di Riyadh, di ruang kerja yang sunyi, Pangeran Khalid menatap surat dari Salma yang pernah ia simpan di laci. Surat itu sudah lusuh, tapi ia belum pernah membuangnya. Ia berdiri, lalu melangkah keluar menuju taman istana. Di tempat biasa ia memberi makan burung, ia berkata pelan dalam hati. Semoga kau bahagia, Salma. Kau memilih jalan yang mungkin tidak gemerlap, tapi kau pasti tahu, itu yang paling benar. Pangeran Yasin pun akhirnya berhenti mencari. Setelah beberapa bulan menghilang dari publik, ia muncul kembali sebagai pendiri Yayasan Amal yang fokus membantu pekerja migran. Banyak yang bilang, perubahan itu bermula dari seorang gadis yang tak pernah tergoda meski ditawari dunia. Kisah Salma menyebar diam-diam lewat mulut ke mulut. Para TKW lain menjadikannya inspirasi. Bukan karena ia pernah dekat dengan bangsawan, tapi karena ia berani menolak semuanya demi satu hal yang sering diabaikan, kesetiaan. Dan di sebuah malam, di teras rumah yang diterangi lampu minyak, Andra membaca bait puisi yang ia tulis sendiri. Di sampingnya, Salma mendengarkan sambil menahan senyum. Bukan istana yang kupilih, tapi pohon tua tempatmu janji. Bukan tahta yang kuharapkan, tapi tanganmu yang selalu kembali. Salma meraih tangan Andra dan berkata pelan, aku gak pernah nyesel pulang. Andra hanya menjawab dengan satu kalimat yang ia pegang sejak dulu, kalimat yang jadi pondasi seluruh kisah ini. Aku memang bukan pangeran, tapi aku akan selalu menunggumu pulang.